Halo anak-anak yang hebat, apa kabar hari ini? Bapak berharap kita semua masih tetap sehat dan tentunya bersemangat untuk belajar hari ini. Halo, selamat pagi anak-anak yang baik dan yang pintar. Apa kabar? Masih sehat kan? Walaupun pembelajaran daring, masih tetap semangat ya nak? Nah, hari ini kita masih tema 8. Untuk pembelajaran hari ini kita lihat video Bu Guru ya. Dan jangan lupa terlebih dahulu berdoa. Halo anak-anak ibu yang baik dan yang rajin. Pembelajaran kita sekarang yaitu masih tema 8, subtema 2. Adapun muatan bahasa Indonesia yaitu menentukan gagasan utama serta menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran, ringkasan, dan simpulan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita lihat kembali apa itu pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok disebut ide pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan pokok umumnya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti atau gagasan pokok suatu paragraf. Biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalimat utama didukung oleh kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan kalimat utama dalam suatu paragraf. Untuk menentukan gagasan pokok, kita perlu membaca sekilas, yaitu membaca di dalam hati atau tanpa suara suatu teks. Nah, selanjutnya mari kita lihat yaitu simpulan. Simpulan adalah makna tersirat atau tidak tertulis dari hal yang telah dijelaskan dari suatu teks. Simpulan menjadi keseluruhan isi teks secara singkat dalam bentuk pernyataan. Nah, ringkasan adalah penyajian teks dalam bentuk yang singkat tanpa mengurangi informasi dari teks tersebut. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan? Yaitu caranya 1, membaca teks secara berulang-ulang sehingga memahaminya. 2, mencatat informasi penting. Dan yang ketiga, menyusun kalimat dari informasi. Nah, cobalah kamu baca teks non-fiksi tersebut dalam hati. Gagasan pokoknya yaitu bulan adalah satelit utama bumi. Sedangkan informasi pentingnya 1. Bulan satelit alami bumi dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. 2. Permukaan bulan gelap. 3. Posisi bulan mempengaruhi budaya manusia. Gravitasi bulan menyebabkan pasang surut bulan. Nah, anak-anakku yang hebat, itulah tadi pembelajaran kita tentang menemukan gagasan pokok dan simpul
kesimpulan suatu teks bacaan. Nah, kamu juga dapat membuat dalam diagram seperti contoh berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang revolusi bumi serta pengaruh dan akibatnya. Materi ini dipelajari pada tema 8 Bumiku, subtema 1 untuk siswa kelas 6 semester kedua. Yuk kita belajar. Selain melakukan rotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari atau yang disebut kala revolusi adalah 365/4 hari. Lamanya revolusi ini juga digunakan untuk menentukan waktu 1 tahun. Oleh karena kala revolusi bumi dalam 1 tahun adalah 365/4 hari, maka setiap 4 tahun sekali revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari. Tahun yang terdiri atas 366 hari dikenal dengan tahun kabisat. Dalam tahun kabisat terdapat penambahan 1 hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Nah, pengaruh revolusi bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan musim. Yang kedua, terjadinya gerak semu matahari. Yang ketiga, adanya perbedaan lamanya siang dan malam. Yang keempat, adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulan. Dan yang kelima, penanggalan kalender Masehi atau Samsia yang memiliki jumlah hari dalam setahun sama dengan kala revolusi bumi, yaitu 365 atau 366 hari. Saat bumi berevolusi, poros bumi miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau selatan. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi. 4 musim tersebut adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Skema perubahan keempat musim tersebut dapat diperhatikan pada tabel berikut ini. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Pada tanggal 22 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. 22 Juni sampai 22 September, belahan bumi utara mengalami musim panas, belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Terakhir, pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Nah anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini tentang materi revolusi bumi dan pengaruhnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat membantu anak-anak semuanya
dalam menyelesaikan tugas-tugas dari guru dan sebagai bahan belajar di rumah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menonton video-video pembelajaran berikutnya dan jangan lupa subscribe terus channel ini. Terima kasih.